Hai lovely people, sejak pandemi kita memang jadi makin sadar ya betapa pentingnya perlindungan terhadap penyakit infeksi menular. Selain menjaga kesehatan dengan pola hidup bersih dan sehat, penting banget juga tubuh kita tuh memiliki imunitas atau daya tahan terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya. Imunitas atau kekebalan ini kita dapatkan dari proses imunisasi dengan cara vaksinasi. Nah, di Indonesia sendiri, penyakit infeksi yang berbahaya alias yang menyebabkan penyakit berat sampai kematian itu banyak banget loh. Artinya kan di sekitar kita itu kan memang ada virus dan bakteri yang mematikan itu. Dan nyatanya emang macam-macam banget, bervariasi dan sudah lama mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, karena itu kita nggak mau dong sampai kalah sama si parasit-parasit virus bakteri yang jahat-jahat itu. Nah, makanya penting banget yang namanya imunisasi rutin. Jadi, sejak bayi sampai dewasa dan lansia bahkan, tubuh kita tuh mesti punya perlindungan supaya kalaupun sampai terinfeksi, amit-amit ya, gejala yang dialami diharapkan ringan dan menurunkan resiko kematian. Saya sih bersyukur banget ya tinggal di Indonesia, soalnya kerasa banget nih keseriusan pemerintah melalui Kementerian Kesehatannya yang sekarang udah bisa memberikan perlindungan dari penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, yang singkatannya PD3I ya lovely people ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena sekarang yang namanya imunisasi rutin pada anak udah ditambah 3 jenis lagi. Dari yang sebelumnya 11 vaksin jadi 14 vaksin. Wah, alhamdulillah ya. Sekarang vaksin rotavirus itu tuh yang untuk anti diare dan vaksin PCV untuk anti pneumonia yang ditargetkan untuk anak sama vaksin HPV yang bisa bermanfaat untuk mencegah kanker serviks saat anak menjadi dewasa sudah termasuk. Insya Allah karena makin lengkap jadi makin bagus deh status kesehatan masyarakat Indonesia. Nah buat moms, dads, jadi semua orang tua, saudara, keponakan mungkin ya yang belum divaksin, yuk diingat lagi jadwal anak-anaknya. Soalnya kalau dilihat di data Kementerian Kesehatan, ternyata ada sekitar 1,7 juta bayi yang belum mendapatkan imunisasi dasar selama periode 2019 sampai 2021 atau selama pandemi berlangsung. Sayang banget kan? Padahal penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I itu tadi adalah penyakit-penyakit yang sangat berbahaya. Contohnya ada tuberkulosis, ada campak, rubella, hepatitis B, pertusis, difteri, polio, meningitis, dan sebagainya. Nah, karena selama pandemi kemarin cakupan imunisasi menurun, makanya perlu kita kejar lagi nih. Soalnya Indonesia sebenarnya sudah berkomitmen untuk mencapai eliminasi atau hilangnya campak rubella yang menyebabkan congenital rubella syndrome pada tahun 2023 nanti. Dan harusnya kita juga sudah bisa mempertahankan Indonesia bebas polio dan mewujudkan dunia bebas polio pada tahun 2026. Wah, itu bentar lagi kan? Makanya perlu ada kerjasama semua pihak untuk terjadinya percepatan cakupan imunisasi anak. Tujuannya tentunya untuk memberikan perlindungan kepada anak dan masyarakat dan mencegah terjadinya KLB atau kejadian luar biasa penyakit-penyakit tersebut. So, mumpung nih lagi ada BIAN atau Bulan Imunisasi Anak Nasional di tahun 2022 ini, di mana bakalan ada imunisasi tambahan yakni untuk campak dan rubella dan pemberian imunisasi kejar pada anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Nah, by the way, buat yang penasaran, emang seberbahaya apa sih penyakit-penyakit yang udah saya sebutin dari tadi? Oke, gimana kalau sekarang kita bahas satu persatu? Oke, vaksin MR, ya kan? Ini bermanfaat sekali untuk mengantisipasi penyakit campak dan rubella. Pernah dengar kan? Kayaknya campak sih sering banget dianggap sebagai penyakit yang ringan nih ya. Emang sih, gejala penyakit campak umumnya demam tinggi, ada bercak kemerahan pada kulit, terus batuk pilek dan mata merah, dan bisa sembuh sendiri. Tapi faktanya berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2018, terdapat 89.127 kasus campak di seluruh Indonesia. Dengan 22 kasus diantaranya berakhir dengan kematian.
Dan dari jumlah tersebut, sebagian besar kasus campak ini diderita oleh anak di bawah usia 15 tahun. Sementara penyakit rubelanya sendiri ini memang gejalanya tidak spesifik, bahkan bisa tanpa gejala. Kalaupun muncul gejala, umumnya mirip gejala flu. Jadi demamnya ringan, ada pusing, pilek, dan nyeri-nyeri persendian. Tapi sangat serius kalau sampai menginfeksi ibu hamil pada usia kehamilannya, yakni di triwulan pertama. Karena resikonya bisa mengakibatkan bayinya terkena sindroma rubella kongenital, yakni bisa mengakibatkan terjadinya kelainan jantung, kelainan jaringan otak, katarak kongenital, maupun gangguan pendengaran pada bayi. Oke, sekarang ada lagi penyakit difteri. Ya, buat yang belum pernah dengar, difteri ini adalah infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan yang biasanya ditandai oleh munculnya selaput abu-abu yang melapisi tenggorokan dan amandel. Nah, difteri ini tergolong penyakit menular berbahaya dan beresiko mengancam nyawa. Karena apa? Dia mengakibatkan sulit menelan dan sulit bernapas. Jadi kalau tidak ditangani dengan baik, bakteri penyebab difteri ini pun dapat mengeluarkan racun yang merusak jantung, ginjal, dan otak. Nah, serem kan? Makanya lebih baik divaksinasi. Termasuk penyakit yang gak kalah seremnya, yakni tetanus. Tetanus adalah penyakit akibat infeksi bakteri yang menyebabkan otot menjadi kaku dan tegang. Dan penyakit ini merupakan kondisi gawat darurat yang kalau tidak segera diobati, dia dapat menyebar ke seluruh tubuh dan membahayakan jiwa. Nah, untuk gejala tetanus sendiri, kalau terjadi pada bayi yang baru lahir, ini akan mengalami kesulitan menyusu usia 3-28 hari. Kemudian ototnya kaku dan menjadi kejang. Nah, kalau pada anak dan orang dewasa, ada gejala khasnya, yakni jaw lock, yakni gejala rahangnya ini terkunci. Diikuti kaku pada otot leher, perut, dan punggung, sulit menelan, kejang otot, berkeringat, dan kenaikan suhu tubuh. Selanjutnya, yakni penyakit polio. Nah, polio ini adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Jadi, penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus yang sangat menular. Polio ini dapat dialami oleh siapa saja, tetapi umumnya menyerang anak di bawah usia 5 tahun atau balita, terutama bagi yang belum menjalani imunisasi polio. Nah, selain menyebabkan kelumpuhan permanen, polio ini juga bisa menyebabkan gangguan pada saraf pernapasan. Dan kondisi ini menyebabkan penderitanya menjadi kesulitan bernapas. Dan sekitar 25% dari yang terinfeksi akan menunjukkan gejala demam, nyeri kepala, tenggorokan, dan yang terjadi kelumpuhan pada 1%-nya dari mereka yang mengalami infeksi. Dan kematian pun bisa saja terjadi sekitar 5-10% dari mereka yang lumpuh. Selanjutnya ada penyakit berbahaya lainnya, yakni penyakit hepatitis B, yakni merupakan peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Nah, meskipun infeksi hepatitis B umumnya tidak bertahan lama dalam tubuh penderita dan dapat sembuh sendiri ya tanpa diobati, namun bisa juga loh ada yang menetap dan bertahan pada tubuh seseorang. Namanya penyakitnya menjadi kronis. Ya, jadi penyakit ini memang tidak selalu bergejala, tapi umumnya ada yang merasa mual, muntah, nyeri perut, terus muncul kuning pada kulit dan mata. Apabila bertambah berat, bisa mengakibatkan gagal hati yang disertai dengan perut membesar dan perdarahan yang abnormal. Nah, perlu diingat, infeksi hepatitis B kronis ini dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti apa? Sirosis dan kanker hati. Nah, setelah mengetahui info-info tadi, salah satu hal yang perlu kita pahami bersama bahwa berkat imunisasi, semua penyakit-penyakit tersebut dapat dicegah. Perlu bukti? Oke, kita intip sejarah kesehatan. Kalau kita lihat pada tahun 1956, Indonesia kan sudah mulai melakukan imunisasi cacar yang efektif untuk memerangi wabah cacar saat itu, ya kan? Dan berhasil. Berikutnya juga ada dimulainya imunisasi campak pada tahun 1963. Kemudian ada imunisasi BCG untuk tuberkulosis pada tahun 1973. Kemudian mulainya imunisasi polio tahun 1981. Dan bahkan sejak itu Indonesia dinyatakan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, sebagai negara yang bebas polio pada tahun 2014. Nah, tahun 2018
pemerintah menggelar adanya ORI waktu itu. Mungkin ada yang ingat Outbreak Response Immunization, karena ternyata pernah terjadi kejadian luar biasa difteri. Nah, sebagai upaya penanggulangan, maka diberikanlah imunisasi difteri pada saat itu dan sekarang sangat terbantu. Kasusnya menjadi turun lagi. Jadi lovely people semuanya nggak perlu ragu ya untuk melakukan imunisasi karena sudah jelas kan manfaatnya memberikan perlindungan. Juga nggak ada kok efek samping atau kerugian apapun. Ingat, jangan kemakan hoax-hoax yang nggak jelas atau hasutan-hasutan yang mengatakan imunisasi berbahaya, vaksin berbahaya. Wong jelas-jelas penyakitnya di sekitar kita itu yang bahaya dan mengerikan. Karena kan lebih baik mencegah dibandingkan mengobati kan. Itu juga kalau bisa diobatin, ya kan? Makanya kalau kita ingin tetap menjaga kesehatan bersama, pastikan kita bawa anak-anak kita untuk imunisasi lengkap, ya. Pastikan anak dalam kondisi yang sehat, sudah makan, istirahat cukup, tidur cukup, sehingga dapat ikut serta dalam mendapatkan imunisasi, terutama dalam bulan imunisasi anak nasional di tahun ini. Salam sehat semuanya, semoga bermanfaat.